Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eneno dari kelas 11-7 dari absen 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan Partai Nasional Indonesia. Mulai dari latar belakang pembentukannya PNI. Apa itu PNI? PNI itu Partai Nasional Indonesia. Pada abad ke-20, Indonesia berada di bawah cengkeraman kolonialisme Belanda yang keras. Sistem tanah paksa, diskriminasi rasial, dan eksploitasi ekonomi menciptakan penderitaan mendalam bagi rakyat pribumi. Namun gelombang nasionalisme mulai bergerak didorong oleh kebangkitan intelektual, pendidikan modern, dan kesadaran kolektif akan identitas kebangsaan. Eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja pribumi oleh pemerintah kolonial menciptakan ketimpangan sosial yang tajam. PNI ini didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung sebagai dampak dari gagalnya pemberontakan dilakukan oleh PKI. Maka para pemimpin PNI sangat berhati-hati dalam melangkah dan bersikap demi keamanan organisasi yang baru berdiri ini. Didirikan dengan 3 asas. Yang pertama, self-love, yang kedua non-kooperatif, dan yang ketiga marxisme. Apa itu self-love? Self-love itu maksudnya berdiri di atas kemampuan sendiri dan berdikari. Nah, yang kedua itu non-kooperatif. Non-kooperatif itu maksudnya yaitu tidak bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Dan yang ketiga itu marxisme. Maksudnya itu ideologi yang membela kaum marahen atau rakyat kecil. Nah, PNI juga punya beberapa poin tujuan utamanya. Nah, yang pertama itu mencapai kemerdekaan, sehingga harus dibangun semangat kebangsaan yang dipandukan menjadi kekuatan nasional. Nah, semangat kebangsaan itu harus ditumbuhkan dengan kesadaran untuk menimbulkan kemauan nasional untuk mereka. Nah, terus yang kedua itu harus ada upaya untuk melawan imperialisme, karena imperialisme Belanda telah menjadikan Indonesia sebagai sapi perahan untuk kepentingan kemajuan perekonomian mereka. Terus yang ketiga, untuk menggalang kekuatan dan kerjasama di antara organisasi-organisasi yang telah ada. Maka dari itu, untuk mencapai poin tujuan yang ketiga, yaitu kerjasama dengan organisasi lain, maka pada tanggal 17 sampai 18 Desember 1977, PNI mengerasai rapat di Kota Bandung yang berhasil menggalang kemufakatan dengan organisasi lainnya, yaitu Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, Paguyuban Mahsudan, Sumantren Bon, Kaum Betawi, dan Algemene Studio Club, dan juga PPKI. Selanjutnya ini PNI mengadakan kongres pertama pada tanggal 27 sampai 30 Mei 1968 di Surabaya, yang berhasil menyusun program kerja yang meliputi bidang politik untuk mencapai Indonesia mereka, bidang ekonomi untuk mencapai perekonomian nasional, dan bidang sosial untuk memajukan pendidikan nasional. Hasil kongresnya itu yang pertama menegaskan tujuan PNI, yaitu mencapai Indonesia mereka. Terus yang kedua menyusun program perjuangan dan memperkuat organisasi PNI. Terus yang ketiga menetapkan lambang kepala banteng dengan latar merah putih sebagai simbol partai. Terus yang keempat, nama organisasi diubah dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia, tapi singkatannya tetap PNI. Nah, saat itu juga diadakan kongres kedua pada tanggal 20 sampai 25 Mei 1929 di Batavia, yang sekarang Jakarta. Nah, hasil kongres itu menegaskan kembali tujuan PNI, yaitu mencapai Indonesia mereka. Yang kedua, memperkuat organisasi dan memperluas keanggotaan PNI di berbagai daerah. Terus yang ketiga, menegaskan sikap non-kooperatif, yaitu tidak bekerjasama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Terus yang keempat, mendorong rakyat untuk semakin aktif dalam perjuangan nasional. Ini menjadi kongres terakhir bagi PNI sebelum para pemimpinnya termasuk Insinyur Soekarno ditangkap oleh pemerintah Belanda pada akhir tahun 1929, yang kemudian berujung pembubaran PNI pada 1931. Tahu gak kalian, karena sifat perjuangan
PNI yang bersifat agitasi politik, Soekarno sering memerlukan massa dan beritato di depannya. Nah, karena itu pada tanggal 29 Desember 1939, pemerintah Hindia Belanda menangkap para pemimpin PNI. Sayangnya, guys, pada tahun 1931 PNI dibubarkan. Bubaran ini menimbulkan perpecahan di kalangan pendukung PNI. Akibatnya PNI pecah menjadi dua partai. Nah, yang pertama itu Partai Partindo di bawah pimpinan Mr. Sartono, dan yang kedua Partai Nasional Indonesia atau PNI baru yang dipimpin di bawah pimpinan Muhammad Hatta. Kesimpulannya adalah Partai Nasional Indonesia mungkin hanya berusia singkat, kurang dari 4 tahun, namun dampaknya melampaui usianya. PNI mengajarkan bahwa perjuangan kemerdekaan membutuhkan organisasi yang kuat, ideologi yang jelas, dan keberanian untuk menghadapi ketidakadilan. Nah, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.